Ya, baik. Terlihat? Terlihat, Dek? Coba. Terlihat, Pak. Ya. Lihat, Pak. Ya. Ya, kita akan pelajari ya. Jadi, yang akan banyak digunakan atau kita lebih nyaman menggunakan itu dengan metode kedua, yaitu metode luas diagram momen. Ya, karena kemarin Senin saya sudah sampaikan bahwa untuk kasus yang sederhana, yaitu seperti pada contoh pertama ini, kalau kita gunakan metode integrasi, ini Anda lihat antara A dan katakanlah ini titik D ya, antara A sampai beban itu mempunyai persamaan momen tersendiri ini. M ya, saudara bisa dengan mudah menggambarkan diagram momennya seperti ini kan. Jadi antara A dengan katakan ini D itu persamaan. Sedangkan antara CD persamaannya beda lagi. Jadi karena ini M1, ini M2. Jadi lanjutannya V, lanjutan itu fungsi dari X itu memenuhi persamaan diferensial sepotong-sepotong. Antara AD berlaku persamaan diferensial pertama. Antara CD berlaku persamaan diferensial kedua. Nah, integrasi dari kedua persamaan itu menghasilkan 4 konstanta integrasi. Ya, setiap persamaan diferensial order 2 diintegrasi 2 kali muncul 2 konstanta integrasi. Nah, jadi ada 4 konstanta integrasi. Untuk itu diperlukan 4 syarat batas. Syarat batas ya, yang pertama lanjutan untuk daerah V1 di sini antara ini sampai sini itu di A0 ya. V2 yang berlaku antara DB itu di B0 2. Yang ketiga, sudut di D ini kepunyaan V1 sama dengan sudut di B kepunyaan V2 sudutnya itu. Jadi fungsinya bukan fungsi patah, fungsi yang analitik, mempunyai turunan ya, sudut kiri sama dengan sudut kanan itu. Di samping itu lanjutannya juga harus sama ya, V1 di D sama dengan V2 di D ya. Jadi 4 persamaan itu cukup untuk menghitung konstanta integrasi. Nah, 4 persamaan 4 bilangan tidak diketahui penyelesaiannya mudah tetapi membosankan, capek lah menghitungnya, malas ya. Untungnya semua lanjutan di mana-mana di sepanjang AB diperoleh. Ini yang biru ini diperoleh persamaannya. Tetapi sesungguhnya nanti dalam praktek-praktek itu kita tidak memerlukan semuanya. Semua nilai tidak diperlukan itu. Ya. Menghitung semua itu hanya untuk tes Anda hukum alam, terapannya matematik, menyelesaikan matematik. Ya, ini kemahiran matematik saja. Kita hanya ingin nilai lanjutan di tempat-tempat tertentu. Karena itu metode yang kedua, metode luas diagram momen, ya, itu unggul kalau kita hanya ingin tahu lanjutan di suatu tempat. Gitu. Nah, ini saya beri contoh, 2 contoh hari ini. Ya. Yang ditambah mengulang contoh yang kemarin. Ini. Jadi contoh ini saya ambil dari buku Wibler supaya saya menggambarnya mudah lah gitu ya. Gitu. Jadi keterampilan saya menggambarnya ternyata rendah karena jarang gambar. Menggambar begini ya bisa, tetapi capek lah. Itu ya, saya ambil dari buku saja. Ini yang penting cara metodenya.
Ini contoh yang saya ambil dari buku. Ini ada batang dengan materi yang mempunyai modulus elastisitas E dan momen inersia penampang EI. Ini ya. Itu. Ditanyakan di sini sudut di C ini. Ya. Jadi nanti sesudah diberi beban, lanjutannya gambar yang biru ini. Ya. Ditanyakan sudut di C. Ya. Tentu saja bisa ditanyakan lanjutan di mana saja, misalnya di tempat gaya bekerja bisa saja. Ya. Dan dalam contoh ini diberi angka-angka. Nah, untuk latihan Anda menghitung dengan angka-angka, begitu. Ya. Jadi kalau nanti Anda mempunyai pertanyaan atau ketidaksepakatan dengan apa yang saya ceritakan, silakan interupsi ya. Jadi jangan segan-segan, dibuka saja itu suaramu itu. Begini. Jadi saya ulangi, kita ingin tahu dalam contoh ini lanjutan sudut ya. Di C, lanjutan sudut. Ya. Nah, kita menggunakan metode luas diagram momen. Jadi kita gambar dulu diagram momennya. Nah, Anda sudah pandai lah membuat ini. Diagram momennya. Ini linear, 0, gitu ya. Angkanya di sini, ini reaksinya mudah dicari. Momen di sini tentu gaya reaksi kali jaraknya. Ketemunya. Dan digambar karena dalam dalil itu mengandung EI, ini kita masukkan. Ya. Jadi diagram yang digambarkan itu diagram M per EI. Ya. M per EI. Ya, di sini kita tuliskan dalam variabelnya ya. Kalau Anda tuliskan dalam angkanya, wah sengsara juga ini. Ya, ini angka-angka yang membosankan kalau kita tulis. Jadi sementara kita tulis ini. EI-nya dimasukkan terakhir. Terakhir lah. Ya, bisa. Begitu. Ya, jadi mungkin juga nanti dalam UTS, kalau saya sih senangnya mempermudah mahasiswa, besaran-besaran itu tanpa angka. Jadi misalnya ini gayanya ada P, ya. Di sini 2L, di sini 4L, dan 2L, gitu. Berapakah sudutnya? Jadi sini nanti sudutnya dalam PLEI, gitu. Ya, tapi ini diberikan contoh angka sambil cek ataupun melatih Anda menghitung dengan angka-angka. Begitu ya. Diagram momen seperti ini Anda paham ya? Bisa lah. Cari dulu reaksinya. Potong-potong momennya linear. Nah, di sini juga linear, tentu balik lagi 0 di sini. Momen di sini di ujung kayak dalam itu adalah reaksinya. Ya, karena momen di sini 0, jadi reaksinya 0. Di B, momen lenturnya 0. Demikian juga di A. Nah, berikutnya kita gambar. Kita harus bisa menduga lanjutannya seperti apa. Begini. Ya. Jadi semua Anda saya kira tidak susah, tidak sulit untuk bisa menduga. Dalam kasus tertentu, menduga ini pun bisa keliru. Mas, ya, nanti saya beri contoh, mungkin minggu depan saya beri PR di mana Anda tidak mudah menduga ini. PR yang minggu ini yang standar aja, yang mudah supaya Anda tidak capek. Minggu depan baru saya beri soal yang menduga lanjutannya saja, kemungkinan besar Anda keliru.
Kalau dugaan keliru, nanti hitungan ada ketidakkonsistenan dengan dugaan. Ya. Jadi dalam engineering itu begitu, kita menduga dulu, hitung pakai hukum alam dan sifat material dan persamaan kompatibilitas gitu ya, persamaan yang harus berlaku. Kita hitung, nah ternyata hasil hitungan tidak sesuai dengan dugaan. Nah ini ada yang salah ini. Apakah salah ngitung atau salah menduga? Gitu. Kalau ngitungnya benar, dugaannya yang keliru. Dugaan itu dibetulkan. Nah, begitulah. Supaya Anda mengalami, minggu depan saya beri soal sehingga Anda kemungkinan besar keliru. Ya tentu saja ada saja yang tidak keliru ya. Itu. Nah, kita gambar nih. Kita ingin sesudah kita gambar, nah garis singgung di C kita gambar ini garis singgungnya. Nah, ini garis horizontal, jadi ini sudut di C itu ya, sudutnya ini. Ya, sudut yang dibentuk tentu dengan referensi horizontal. Ya, kalau horizontal 0, ya, sudut di A sebelum dibebani 0 gitu. Sesudah dibebani ini merendut, jadi sudut di A dari sini garis singgungnya ini sudut di A itu ini. Sudut di C ini. Nah, begitu. Nah, dari dalil yang pertama, kemarin Anda lihat, theta CA itu theta C relatif terhadap A. Atau theta C dikurangi theta A. Ini sudutnya. Ya. Sudut A itu ini semua. Sudut apa namanya? TCA ini sudut C ini. Ya. Sudut A dikurangi sudut C, ya sisanya ini. Ya, TCA itu ini. Gitu ya. Dan ini sama dengan luas diagram M per I sampai C, dari A sampai C. Ini. Ya. Itu. Luasnya ini. Itu. Ya. Jadi sudut C sama dengan sudut A dikurangi sudut antara C dan A. Ya toh? Gitu. Ini. Sudut C. Itu. Ini ditulis dalam harga mutlak karena kita lihat ini besarannya. Kalau ditulis dengan vektornya luas-luas apa, ini tentu minus ya. Arah ke sini kita lebih baik nilai-nilai absolutnya. Ya. Jadi dari gambar kita bisa memperoleh hubungan ini. Nah, untuk mencari yang kita inginkan, kita harus cari ini, ya kan? Nah, sudut di A, lihat sudut di A itu ini, sudut A. Berapakah dia? Kita gunakan dalil kedua. TCA, jadi ini garis singgung TBA, TBA. B sesudah dibebani tetap di B. Jadi jaraknya ke bawah sampai memotong garis singgung itu adalah TBA ini. TBA, ada rumusnya. Sudut A tidak lain dari TBA dibagi luas. Dibagi jarak AB ya. Ya. Jadi kita gunakan sudut-sudut kecil. Tangan sudut A sama dengan sudut A dalam radian ya. Ya. Jadi TBA sama dengan sudut kali jaraknya. Jarak sini. Ya. Jarak ini dan jarak ini itu sama ini ya. Dianggap sama. Jadi ada busur begitu toh. Busur dan ini vertikalnya sama saja. Ya, engineering biasa begitu. Jadi jangan lupa sudut-sudut itu kecil, ini sangat dibesarkan. Sudutnya kecil, jadi busur, ini busur, dan garis yang ini vertikal itu dianggap sama besar. Ada salah, tapi salahnya itu maha kecil.
bisa diabaikan. Kita bisa anggap hasilnya seperti itu. Ya. Apakah ada pertanyaan? Jelas ya. Sudut A sama dengan TBA dibagi panjang AB. Ya. Ini untuk mencari sudut A ini. Mencari sudut A. Ini TBA dibagi panjangnya. Dikurangi ini. Ini ada rumusnya masing-masing. Ya. Itu persamaan ini ditemukan dulu baru kita hitung. Ya. TCA. Itu TCA. Sudut CA. Sudut C relatif dengan A. Jadi sudut C dikurangi sudut A luas ini. Luas ini. Luas ini luasnya. Luas segitiga ini. Ya panjang kali tinggi bagi 2. Panjangnya 2 meter, tingginya 8 per EE kali ini. Loh. Dibagi 2 luasnya. Percaya ya? Luas segitiga itu. AC ditambah tingginya ini bagi 2. Bisa Anda buktikan luas segitiga. Sudah pintar lah. Ini setelah kelas 6 SD sudah belajar ini. Luas segitiga. Ini luas segitiga. Nah, kalau angka-angka diperlukan, Anda tuliskan angkanya. Kalau dalam EI, tentu Anda, ini misalnya ini L, ini 2L, ini L gitu ya. Ini L kali tinggi ini. Nah, tuliskan itu reaksi itu dalam L, P dan L kali panjang kali tinggi bagi 2. Gitu. Ya, luasnya ini. Nah, ketemulah angkanya ini. Konsistensi diperlukan. Panjang dalam meter. Gaya dalam kilonewton. Nah, II belum dituliskan, masih dalam besaran variabel ini. Ya, kalau ingin tahu besarnya nanti ya kita ganti E-nya dalam kilonewton per meter persegi. I-nya dalam meter pangkat 4. Gitu ya. Begitu. Jadi kita sudah peroleh dulu ini. Ya. Nah, TBA itu statis momen dari luas M per EI ini terhadap titik B. Ya, jadi segitiga ini punya sentroid di sini, luas kali jaraknya. Nah, untuk kasus seperti ini kita bagi saja diagram momen luas segitiga ini menjadi segitiga yang kita pahami anunya, sentroidnya masing-masing. Ya. Kalau segitiga total, ya tentu sentroidnya ada di sini. Nah, repot lah. Kita mesti buka buku untuk mencari di manakah ini tempatnya. Ya, lebih baik ini segitiga siku ini. Kalau segitiga siku ini kita punya sentroid, ini sepertiganya ini atau dari sini, ya, atau 2/3 dari ujungnya, jelas ya. Sentroid yang ini nanti sepertiga dari jarak ini posisinya. Ya. Jadi kita bagi menjadi 2. Luas pertama, statis momennya adalah luas kali jarak. Jarak dari sini ke sini, ya, statis momen. Ya, ini apa namanya? Ini jaraknya ini 2 meter sampai di sini sentroidnya sepertiga dari ini, ya kan? Jelas ya? Ya, 2 meter tambah sepertiga kali ini. Ini jarak dari luas ini, sentroid luas ini sampai ke B ini. Ya. Sedangkan ini adalah luas segitiga yang sebelah kiri ini. Dan ini 8 kali tingginya bagi 2. Ya. Ini setengah kali 2,86. Panjang 6 meter kali tingginya bagi 2. Ya, itu toh. Gitu. Sedangkan ini segitiga statis momen dari segitiga yang kecil ini. Panjang 2 meter, tinggi 24 per EI bagi 2. Jaraknya ini sentroid di sini 2/3 kali jarak ini. 2/3 kali jarak ini
Ini jaraknya. Ini luasnya. Nah, begitu ya. Jelas? Ada pertanyaan? Kalau nanti Anda cari sentrit dari segitiga yang biru ini, sini, sentritnya Anda cari, luas total kali jarak, ketemunya ini juga. Anda boleh cek ya. Bisa cek. Dan Anda mampu untuk mencari sentritnya. Titik beratnya ini tengah gitu, serut gitu toh. Tiganya di sini. Ya, nanti Anda hitung lagi gitu. Ya, perlu geometri sedikit. Tapi lebih mudah kita bagi menjadi luas-luas yang kita ketahui letak sentritnya. Ya. Nah, ini sudah ketemu. TBA-nya sudah, delta CA sudah, jadi kita masukkan ke persamaan ini saja ini. Ya, kita peroleh lah hubungan ini. Ya. Ini dibagi 8, dikurangi ini. Ya, kita peroleh lah angka ini. Nah, dimasukkan angka-angkanya, E-nya diketahui dalam soal itu 200 gigapascal. Di sini karena kilonewton dijadikan ini dalam kilonewton. Ya, jadi Anda jadikan Newton semua juga boleh. Nah, Newton per meter persegi di sini harus Newton juga. 32.000. Ini 10 pangkat 9 Newton. Nah, ya, I-nya ini dalam meter pangkat 4. Perhatikan konsistensi ini. Panjang dalam meter semua. Nah, angka ini Anda hitung. Ya, sedikit membosankan lah. Ketemu sekian radian. Ya, 1/10 radian. 1/100 radian ini. Ya, atau ya kecil saja. Itu saja ya. Batang segini diberi beban. Merendutnya kan kecil. Ya, jadi itu. Nah, dalam struktur nanti kecil-kecil ini juga berperan ini. Karena dalam struktur nanti ini kan disambung-sambung dengan batang lain. Ya, mereka secara terpadu membentuk suatu struktur. Jadi angka-angka ini bisa berperan. Nilainya bisa beda kalau materialnya beda. Jadi Anda perhatikan, materialnya beda, E-nya beda. Jadi angka ini beda. Kalau baja 200. Aluminium itu angkanya lebih kecil sedikit. Gitu. Baik, apakah ada pertanyaan? Paham ya? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Udah? Betul? Udah? Paham? Pak mau tanya, Pak. Ya. Itu theta CA itu artinya theta C min theta A, Pak? Iya. Tapi Iya. yang di persamaan atas itu kok kayaknya jadi theta A min theta C ya, Pak? Ini sudut A dikurangi sudut antara C dan A nih. Ini sudutnya ini. Ini sudut CA itu ini. Dari gambar ini, Man. Ini sudut A adalah ini nih. Sudut A ya, seluruhnya ini. Ya toh? Di sini garis singgung. Garis singgung ini membentuk sudut terhadap garis singgung di A. A ini sudut antara C terhadap A. Ini sudut A, sudut C. Ya. Sudut seluruhnya dikurangi ini tentu sisanya toh. Ya. Sudut A itu kan antara ini karena ini horizontal. Sudut A itu antara ini sampai sini. Ya, saya gambar ini. Nah, sudut A itu sudut ini nih. Sorry. Sudut ini kan bisa nggak? Anda bayangkan. Ini horizontal, ya. Ini sudut
miringnya, ya. Jadi sudut A itu antara ini sama ini. Nah, ya, sorry ini harusnya horizontal itu ke sini. Tuh. Nah, itu ya. Ini saya ulangi nih. Ini sudut A. Nah, sudut C itu ini saya gambar nih. Nah, ini sudut C. Ini sudut C nih. Nah, ya. Jadi ini sudut C dikurangi sudut A dikurangi sudut C. Nah, ini selisihnya ini. Ya toh? Jelas ya? Selisihnya. Di sini saya menggambarkan nih harga mutlaknya ini. Nilai besarnya. Sudut A dikurangi sudut C itu selisihnya. Ya. Ini mengikuti matematik. Nilainya negatif tentu ya, ke bawah negatif. Jadi sudut CA itu vektornya kan begini. Nah, ini ke sini mulainya 0 ke arah ke sini. Nah, ini sudut negatif toh. Sudut ini 0 bukan jarak nih. Ya. Ya, ini bukan jarak, ini vektor arah. Sudut itu yang positif arahnya kebalikan jarum jam. Kalau begini negatif. Di sini saya menggambarkan absolutnya ini. Ini sudut A. Sudut A itu pokoknya besarnya segini. Sudut C ini. Jadi selisihnya ini dikurangi ini. Nah, kalau C dikurangi ini ya minus ini toh sama saja lah. Gitu. Oh ya Pak, ngerti Pak. Diambil mutlaknya jadi apa? Digambarkan ini harga mutlaknya. Harga mutlaknya ini. Iya Pak, makasih Pak. Perhatikan ya harga mutlaknya. Mau permudah. Insinyur itu seringnya lihatnya dari fisik. Ikut matematik terus itu bagus konsisten, tetapi Anda berkhayalnya itu terus-terusan. Matematik itu isinya kan khayal ya, harus Anda bayangkan begitu. Ini kita menggambarkan dalam harga mutlak. Jadi ini juga ini harga mutlak aja, ini besarnya ini harga mutlaknya. Sudut A ya sekian lah. Sekian, harga mutlaknya saja. Itu luas. Anda nggak peduli ini momennya mau plus mau minus, tidak dipersoalkan. Ya, kita lihat luas kali jarak. Nah, itu plus saja. Ini harga mutlaknya. Plus. Itu. Dikurangi harga mutlaknya itu. Ya. Ini dimasukkan ke situ, ketemulah. Begitu ya. Nah, untuk memahami lebih lanjut, PR saya sudah kirim ke Pak Satrio. Mungkin nanti akan dikirim. Anda kerjakan itu, soal yang saya kirim itu. PR ya. Nanti Anda mengalami apakah paham tanpa kesulitan atau Anda meragukan langkah. Jadi alami saja, ikuti pemahamanmu itu. Ikuti, ya. Kalau mengalami kesulitan, Anda catat dulu itu. Mengapa ini begini, mengapa itu, mengapa saya tidak tahu ini, ininya apa gitu ya. Saya harus lanjut apa, tulis saja situ. Nanti Anda tanyakan ke saya, ke Pak Satrio, Pak Noval, siapa aja yang Anda nyaman tanya. Jangan segan bertanya ke saya. Saya akan usahakan jawab. Jadi begitu Anda mengalami kesulitan, supaya ingat Anda tulis dulu itu, catat dulu. Saya sampai sini berikutnya kok saya
belum paham apa yang harus saya lakukan. Nah, berhenti di situ, sudah berhenti aja. Jangan ngarang. Tanya temanmu. Satu orang, dua orang. Paham? Ya teruskan. Tidak paham? Tanya Pak Satrio, Pak Noval, tanya saya. Itu. Gratis, Mas. Tanya gratis ya. Itu. Jelas? Lanjut ya. Ya, contoh berikutnya ini. Ini contoh. Jadi Pak Iber membuat contoh yang mudah-mudah digambar, dihitungnya gampang. Ya. Dia mengambil contoh yang kasus khusus. Ini batang ditumbuh sederhana. Ya, di sini juga tentu tanpa gesekan, nggak ada gaya-gaya horizontal ya. Jadi reaksinya ini pas simetri nih, di tengah-tengah ini. Jadi reaksinya setengahnya. Ya. P per 2, P per 2. Jadi diagram momennya ini, P per 2 kali ke sini, L per 2 kan ini ya, PL per 4 bagi EI. Ya, diagram M per EI yang digambar nih, seperti tadi itu. Kita gambarkan. Anda paham ya? Nah, kita ingin tahu sudut di C, di suatu tempat saja ini. Ya. Nah, ini digambar. Karena D ini di tengah-tengah simetri, jadi sudut D 0 ya. Puncak atau itu ya. Ya, tentu di sini simetri, sini dan sini bentuknya sama. Jadi kalau Anda cerminkan ketemu di sini. Jadi sudut di sini harus 0 di D ya. Di D ini 0. Ini istimewa saja ini. Ingin tahu berapa? Ya, berapa sudut di C ini? Sudut ini besarnya ini garis singgung. Garis singgung miringnya berapa? Tentu sudut yang dibuat garis singgung dengan garis horizontal. Nah, ini sudutnya ini. Kalau matematik ini plus. Gitu. Itu ya. Itu. Ini sudut diri 0. Ini sudut simetri. Karena itu sudut di C ini tidak lain dari sudut antara C dan D. Sudut C dikurangi sudut D, toh. Ya, pakai dalil pertama. Luas yang biru ini. Sudut C. Ya. Sudut CD. Karena D-nya 0, ya sudut CD tidak lain dari sudut C sendiri. Ya, toh. Begitu. Ya, luas yang biru ini. Anda hitung. Trapesium. Ya, Anda silakan menghitung trapesium. Anda bisa trapesium pakai rumus dasar dulu. Ini tambah ini dikalikan ini bagi 2. Atau ini bagi 2 segitiga, segitiga dan segi 4. Terserah Anda, senang yang mana. Yang mudah Anda hafal, paham, itu luas segitiga, luas segi 4. Jadi luasnya ini luas segitiga, tinggi kali panjang bagi 2. Ditambah segi 4, panjang kali tingginya ini bagi 2. Nah inilah. Ya. Ini karena ini di tengah, Anda ini 1/4, ini 1/8 toh. Jadi segi 4 panjang ini, panjang L per 4 kali tingginya ini nih. Ini segitiga ini. L per 4 kali selisihnya ini ya PL per 8 EI ya. Ini kali L per 4 bagi 2. Cuma itu ini. Jelas ya? Ini luas sudut ini, jadi luasnya saja ini. Ya, ketemulah hasilnya. Itu sudut C. Kalau ingin menghitung lanjutan di D, bagaimana? Anda
harus lihat pakai dalil yang kedua. Ya. Jadi kalau itu saya gambarkan. Kalau ini saya gambarkan di sini ya. Kemudian lanjutannya itu begini. Berapakah dari tadi ini? Ya ini berapa ini? Ini berapa? Ini. Nah kita gambar ini garis singgungnya nih. Ini tidak lain dari T A. Ya. Jadi tahu TPA, tahu di sini toh? Ini T dari sini sampai sini. Ini T DA. Ini T DA. Ya, jelas ya. Nah, lanutan ini tentu saja delta ini bisa dibaca ini sama dengan panjang seluruhnya. Kalau ini tadi namanya D sebelum dibebani, sesudah dibebani menjadi D aksen, berpotongannya dengan garis singgung dari A namanya D double aksen. Nah, ini tidak lain dari D double aksen dikurangi dengan T DA. Jelas ya? Ya. Jelas. Nah, ini tidak lain daripada karena ini tengah-tengah TBA per 2. Bagi 2. Nah, jelas ya? Ini karena ini segitiga nih. Ah, ini panjang ini, setengahnya ini toh. Gitu. Nah, jadi Anda harus gambar dan lihat dari gambar itu. Ini dari dalil kedua. Ini dalil kedua, jadi bisa dihitung. Gitu. Ya. TBA luas statis momen luas keseluruhan sampai B. Jadi luas. Nah, kalau ini proximity sentrumnya di tengah. Jadi luas panjang kali tinggi bagi 2 kali panjangnya ini. Nah, ini TBA. Nanti TBA bagi 2 mudah. DA, D terhadap A, luas ini statis momen luas ini terhadap D. Jadi luas kali jarak ini segitiga. Nah, gitu. Karena itu ketemu. Jelas ya? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Saudara bisa menghitung juga lanjutan di C. Berapa itu? Ya, Anda harus gambar seperti ini. Kalau C di sini, C tahu? Ini. Begitu. Ya, sama saja seperti ini. Ini C aksen. Ke
ke situ, ini sekian kalinya TBA toh, tergantung posisinya. TCA-nya dari sini sampai sini. Jelas ya? Kalau C-nya ingin diketahui, ingin menghitung T. Gimana ini? Yang tadi kok. Saya ini pointer saya kok enggak. Gimana ini? Nah, kalau di C sini misalnya ya, ini Anda ganti D-nya menjadi C, ini C aksen, ini C double aksen. Ya toh, nah, ini C aksen, dipanggil TCA kan gitu. Urutannya berapa? Apakah ada pertanyaan? Jelas ya? Ya. Baik, ini saya tadinya mau mengulang contoh yang kemarin itu. Yang tapi sudah waktunya juga sudah lewat. Ini Anda pelajari lagi. Nanti PR akan dikirim. Begitu ya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Wah, gambar saya kok jadi diapet gitu. Barangkali ini jaringannya agak enggak bener nih. Apakah ada yang mengalami kesulitan jaringan, Dek? Mudah-mudahan tidak ya. Kalau Anda mengalami ya, silakan, Dek. Kalau ada kesulitan, Anda tanya ya. Ada ketua kelas, ada Pak Noval, Pak Wandi, Pak Satrio, dan saya. Anda kabarkan. Kami selalu berusaha agar Anda bisa belajar dengan nyaman. Begitu. Baik, ada pertanyaan? Ada pesan di Noval? Enggak ada sih, Pak. Ya. Ada? Enggak ada, Pak, dari saya. Enggak ada. Dari siapa? Ada dari mahasiswa, silakan, Dek. Ada keinginan juga? Soal UTS kedua yang mirip-mirip yang saya gambar itu. Tapi tentu strukturnya beda. Ya. Minggu depan kelihatannya masih latihan lagi. Pak Satrio mau buat 2 atau 3 soal latihan. Dan berikutnya statistik tentu, Dek. Nanti akan disampaikan, mungkin saya juga akan kirim ke Anda ya, info-info yang penting. Jadi yang contoh sekarang ini gaya-gaya terkonsentrasi. Jadi diagram momennya segitiga-segitiga itu. Nah, kalau ada beban terbagi, kan parabol. Nah, saya akan sampaikan ke Anda nanti lewat WAG aja. Atau mungkin MS Teams ya. Untuk semua mahasiswa. Itu luas kurva yang dibatasi oleh garis-garis sumbu lurus dan parabol.
Ya, luasnya apa? Senturitnya letaknya di mana? Nah, itu. Jadi itu bisa digunakan. Jadi langsung digunakan saja. Jadi ada tabel itu. Nanti dalam ujian tabel-tabel diberikan. Yang tidak diberikan kelihatannya letak senturit persegi 4. Letak senturit segitiga. Siku-siku. Itu Anda dianggap sudah paham dah. Kalau letak senturit itunya seperti segitiga, tapi sisi miringnya itu berupa parabol, itu ya fungsi kuadrat, itu senturitnya di mana. Ya, Anda tidak perlu cari dengan integrasi, nanti langsung diberikan. Begitu ya. Jadi Anda coba membuat soal sendiri, batang seperti tadi itu, bebannya setengahnya dari jari batang AB, Anda buat sendiri ya, latihan ya. Atau mungkin Pak Satrio aja buat, itu Denova kasih tahu. Beri beban batang AB di A engsel, B-nya roll, antara AC di tengah-tengah C-nya itu ada beban terbagi rata. Jadi setengahnya batang memperoleh beban terbagi rata W Newton per meter. Nah, berapakah rendutan di tengah-tengah itu? Titik tengah. Ya. Nanti diberikan anunya, kurva-kurva parabolnya. Kurva parabol. Ya, tidak mudah, Anda harus hati-hati membuat perhitungan itu. Ya. Atau yang lebih mudah saja, Nova, Anda catat ya. Nanti saya kirim gambarnya lah. Batang A, B panjangnya ya. Di antaranya itu ada C, jadi ditubuh di A, roll di C. Masih ada overhang, ada lewatnya B. Atau ada dari kiri A, B, C. Dari A, engsel, B, roll, masih ada panjang sampai C. AB panjangnya 2L, BC L, gitu ya. Nah, antara BC bekerja beban terbagi rata. Jadi overhangnya itu ada terbagi rata. Nah, supaya nanti kurvanya mudah. Ya. Diminta menghitung rendutan di ujung bebas sana. Di ABC, di C ya, begitu. Itu aja PR nomor 2. Gitu. Udah 2 soal aja. Untuk besar beban terdistribusinya berapa, Pak? B gitu aja. Jadi dalam huruf-huruf aja, Mas. Oh, oke, Pak. Ya, panjangnya AB 2L, panjangnya itu L, itu bebannya W. Ini supaya nggak ngitung-ngitung capek. Itu prinsip mekanikanya yang ditekankan. Ya, ngitung-ngitung itu kan saya saja capek, males ngitungnya. Ya. Itu angka diperlukan karena mahasiswa belum harus pernah ngitung yang membuat capek itu. Ya, insinyur itu harus capek. Menghitungnya memerlukan konsentrasi dan konsistensi panjang. Satuan, konsistensi satuan. Ya, ya begitu ya. Baik, kita ketemu lagi minggu depan. Baik, pertanyaan bisa lewat apa saja, lewat BAG boleh, lewat MS Teams juga boleh. Begitu ya. Baik, selamat belajar, jaga kesehatan. Baik, udah ya, sudah. Kita tutup kuliah pagi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.